Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang cerah nih. Kita masih diberi nikmat oleh Allah sehat walafiat lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan baik sehingga nikmat sehat dan sempat itu kita gunakan betul-betul untuk memperkuat iman dan Islam kita, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syukur yang benar, mudah-mudahan Allah akan terus menambah nikmat kepada kita. Nikmat sehat dan sempat kita ke depan lebih baik lagi, lebih manfaat, lebih barokah. Iman Islam kita juga semakin kuat, ya. Ibadah kita semakin baik sehingga kembali kepada Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Pagi hari ini saya ingin sedikit untuk selingan dulu nggih. Dulu sampai apa itu? Sujud ya. Kita sedikit ya, mengingat ada momen ya, ada momen kita yang kemungkinan saya belum menyampaikan di sini. Sudah belum ini? Belum ya. Baik. Syarat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Bagaimana kita agar supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai diri pribadi, personal, perorangan, ya, sebagai keluarga, sebuah keluarga, sebagai suatu kelompok masyarakat ataupun sebagai kelompok yang lebih besar lagi, yaitu apa? Negara. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira butuh pertolongan Allah nomor boten? Lombok wis bisa dewek gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang ya lupa. Karena kuatnya dia, karena pinternya dia, itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah itu tidak mengharapkan, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu dapat hadir sampai di sini, ini pertolongan Allah apa bukan? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa berjalan sampai di sini itu luar biasa. Sesungguhnya itu adalah jihad. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kehidupan, innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup itu, ini bukan hadis nih. Hidup itu apa? Akidah. Hidup itu adalah dalam rangka kita memenuhi ikatan janji kita. Ya, memenuhi ikatan janji kita. Nah, aqidatun wa jihadun, dan juga jihad perjuangan. Jadi hidup itu enggak bisa lepas dari dua hal itu. Kalau lepas dari dua hal itu ya berarti kita hidup-hidupan, urip-uripan, ya. La yamutu wa la yahya. Ora mutu, ora urip, ora mati gitu kan. Ya, seandainya urip ya urip-uripan gitu kan. Ya. Enggak kepingin kita menjadi orang yang hanya urip-uripan gitu loh. Urip-uripan tok ya, ora naman fangate gitu. Maka harus dipenuhi dengan akidah. Bagaimana kita mempertahankan, menjaga, melaksanakan ikatan perjanjian kita. Dengan siapa? Tentunya dengan
Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 kalimat syahadat itu kan kita sudah mengikat janji dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu apa? Kita sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diingkari. Enggak boleh khianat. Nggih. Tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Yang kedua jihad, perjuangan. Yaitu tidak bisa lepas kita dari perjuangan. Panjenengan nggih bapak-bapak dulu waktu kepingin mendapatkan seorang istri berjuang mbok luar biasa. Udan panas ora peduli gitu kan. Udana kayak ngapa ya? Alas pokoknya kadung kok kadung janjian ketemu ya mangkat gitu kan. Nah, dialang-alangi nang wong tuane kadang-kadang medal baik gitu kan. Itu kan butini singanya gue. Ya, itu nggih. Ya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi jihad perjuangan itu sebuah keniscayaan. Enggak bisa kita hidup tanpa jihad. Ya, perjuangan. Perjuangan itu kesungguhan. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan, itu perjuangan. Ya. Jadi kalau kita ngatakan berjuang tapi enggak sungguh-sungguh, ya pada baik karo ngelombok. Panjenengan berjuang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, berangkat dari rumah ke sini, tantangannya akeh. Kadang-kadang dicekeli putune dijak ora gelem. Nggih, sing dia putu tapi. Ya. Kemudian di jalan digoda juga dengan yang lain. Sampai di sini jebule kurang ngantuk misalnya. Itu perjuangan. Ya kalau kita nggak berjuang dengan sungguh sampai di sini jaga jangan sampai ngantuk. Itu akan dapat hasil. Tapi lawis lah sing penting teliwis tekan. Ya itu perjuangannya kepriye Jal? Ya bukan yang sebenarnya. Nggih Bu nggih? Arep ngantuk apa Bu? Alah ngantuk yang ngono lah. Apa wani senang jaba ora keton. Kayaknya nang Jawa memang sengaja loh milih orang kemenangan apa ya? Nah itu Bapak Ibu. Baik. Dan semuanya itu setelah kita berjihad, berjuang, berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhasil apa tidak? Negara kita merdeka dengan suatu perjuangan, harta dan nyawa, nggih kan? Sing sepuh ngalami, kamu kan ngalami juga, ngalami kepenakan, nggih kan? Sepuh ngalami kepenake yang ngalami, zaman kepenake ngalami, malah justru sepuh-sepuh lebih nikmat sekarang. Nek nyusun orang ngalami rekasane kan, orang ngalami rekasane ngertine kepenake. Tapi nek sing ngalami rekasane kan zaman sekarang mungkin ya wah kepenak ya sikura kaya mungen gitu kan. Ya. Diuber-uber, diburu-buru, turu paran-paran, tidur, mangan juga apa? Seketemune jeret ceritane ares gedang itu dimakan nggih. Mentah. Oh mateng. Diolah disit. Muk mentahan, gedang di platrok, kemudian langsung dimakan. Nah, itu Bapak Ibu. Baik. Kita tetap berharap Bapak Ibu ke depan Indonesia negara kita, diri kita, keluarga kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, terus kita berharap mendapatkan pertolongan. Kita sebagai pribadi, individu terus berharap mendapatkan pertolongan sehingga husnul khotimah. Keluarga kita berharap terus mendapatkan pertolongan sehingga betul-betul terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, biridhaillah fid dunya wal akhirah. Dikumpulkan di dunia, dikumpulkan juga nanti di akhirat, di surga. Kepengin ora Pak? Dikumpulna karo bojone karo anake nanti di akhirat kepengin mboten Pak? Ujarku ora. Kalau bojone kaya ki nek ana singko karo jodori lah bojoku orang kumpul ora apa-apa. Ya enggak gitu ya. Nanti di sana semuanya jadi cantik semuanya. Makanya enggak ada orang tua masuk surga Pak, enggak ada. Mulane
Misalnya sing tua-tua, nah nggak ada orang tua masuk surga. Nanti yang masuk surga sudah jadi muda semua maksudnya. Sudah jadi muda semua. Baik. Kita masuk saja kepada materi. Saya ambil dari kitab Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah Muhammad bin Jamil Zaini. Okay. Ayat pertama sebagai muqaddimah, Bapak Ibu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini kok surga ini? Tulisannya surga. Padahal belum datang kepadamu seperti kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kesengsaraan. Ya, mereka diguncang hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, bersama Rasul, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sampai kemudian saking enggak kuatnya menerima kesengsaraan, ujian yang berat ya. Sampai kapan ini pertolongan Allah itu akan datang. Nah, ini mungkin yang sekarang mengalami seperti ini seperti di Palestina barangkali ya. Di jalur Gaza gitu ya, yang terus mendapatkan gempuran dari Yahudi Israel. Lah ini Bapak Ibu, ya kita doakan mereka, ya, doakan mereka agar mereka tetap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam menyampaikan ini juga di masjid BAI Bumi Arca Indah ya. Ada yang bertanya seperti itu, tanya, loh kalau sudah begitu Ustadz, 5 itu seperti itu, orang-orang yang ada di Palestina ya, itu kenapa kok tidak mendapatkan pertolongan Allah gitu kan? Nah, pertolongan Allah bentuknya itu apa? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti bentuk pertolongan Allah. Apakah orang kalau butuh duit kemudian ditolong Allah langsung dikasih duit? Belum tentu. Bisa jadi nggak punya duit pada saat ini sing debt collector Arab tek aja. Ya, padahal orang ada duit. Nah, kemudian minta pertolongan kepada Allah, berdoa, diijabah oleh Allah. Ya, bukan terus diwei duit ya, tidak harus begitu. Tiba-tiba debt collectore bane bocor. Orang sudah tekan rumah, ngesuk maning, ya gitu kan bisa jadi itu. Bisa jadi, Pak. Ya. Jadi ya pertolongan Allah ya tidak selalu seperti persis yang kita mohonkan. Wallahu a'lam. Dan pertolongan Allah yang paling utama itu bagaimana? Menyelamatkan kita dari kesengsaraan yang sebenarnya, yang hakiki ya. Yang di dalam surat Ali Imran itu kan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah itu ya. Kemudian ditutup dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi orang yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Jadi bagaimana Allah akan menolong kita? Yang paling utama sebenarnya bagaimana Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Dari hal-hal yang menyebabkan kita akan berada pada suatu kesengsaraan yang hakiki, yang tidak ada bandingannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bukan berarti langsung dikasih duit, butuh duit dikasih ya. Butuh kemenangan menang begitu kan. Jadi apakah Nabi nggak ditolong ketika perang Uhud misalnya? Kok Nabi nggak ditolong misalnya ya? Sampai begitu rupa pasukan kita banyak yang meninggal, Nabi sendiri terluka dan sebagainya. Nah, pertolongan Allah itu tidak seperti tidak mesti ya seperti yang kita kehendaki. Wallahu a'lam. Bentuk pertolongan Allah seperti apa? Ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu nggih. Jadi sampai Rasulullah dan para sahabatnya ya menghadapi kesengsaraan, kapankah pertolongan Allah itu datang?
Maka Allah menjawab, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah ini nih, pertolongan Allah itu amat dekat. Dan kita tidak boleh ragu-ragu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh ragu-ragu. Kalau sampai kita ragu-ragu berarti ya iman kita yang harus kita perbaiki. Keyakinan itu harus kita pertahankan. Akidah itu harus kita pertahankan. Ya, bentuk pertolongan bermacam-macam. Baik. Berikutnya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyansurukumullahu fala ghalibalakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang akan mengalahkan kamu. Sebaliknya, jika Dia membiarkan kamu, maka siapa lagi yang dapat menolongmu setelah itu? Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini nggih. Jadi jika Allah menolong kamu, sudah tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Dan sebaliknya, ya. Jika Allah membiarkan, maka siapa yang akan menolong kita? Nah, maka pertolongan itu yang kita mohonkan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selalu kita mohonkan kepada Allah setiap hari. Berapa kali Bapak Ibu? Ya, ping akeh lah ya. Ping pitulas minimal. Minimal ping pitulas. Belum dengan sholat sunnahnya. Ya, kita mohon pertolongan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah kepada Allah. Setelah berjuang, berjihad, berusaha, berdoa, ya kita tawakal kepada Allah dan percaya yang Allah putuskan untuk kita pasti yang terbaik. Tidak pernah Allah menzalimi hambanya. Baik. Ada 5 Bapak Ibu syarat mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, ini syaratnya ya, untuk dapat pertolongan Allah. Memiliki akidah tauhid yang kokoh, yang kuat. Akidahnya dikuatkan. Kalau umat Islam di Indonesia ini kepengen menang, kepengen jaya, ya akidah umat Islam dikuatkan. Oke. Yang paling bahaya penyakit akidah niku napa? Syirik. Nah, ini bersihkan dari syirik. Sekarang musim kepala dosa, kepala dosa. Pemilihan kepala desa, nggih kan? Kemarin di Leduk sudah, di Kembaran saja sudah beberapa ini yang pilihan kepala desa. Nah itu, nanti ada pemilihan apalagi dewan gitu kan, ada pemilihan bupati, ada sampai pemilihan presiden gitu kan. Nah ini kalau kepengen mendapatkan pertolongan Allah yang sebenarnya, pertama jangan syirik. Kenapa Pak? Kalau negara kita kepengen diberkahi Allah, ditolong oleh Allah, ya jangan syirik, itu yang pertama. Itu yang utama. Jangan berbuat syirik. Karena itu adalah kedzaliman kepada Allah yang besar. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini. Jadi perbuatan syirik adalah kedzaliman yang besar. Nah, ini Bapak Ibu. Coba kalau jadi apapun kita, mau menjadi apapun kita, hindari kesyirikan, ya Allah akan berkah insya Allah. Jabatan yang kita raih insya Allah juga berkah. Itu kalau kita betul-betul apa? Nah, menjaga akidah kita. Ini Bapak Ibu, la ilaha illallah. Akidah Islam itu akidah tauhid. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini. Jadi akidah tauhid mengilahkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian disambung dengan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Yang membawa risalah sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi uswah kita siapa? Rasulullah. Baik. Nih, kita lihat di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 47 Bapak Ibu. Oke, surat apa? Ar-Rum ayat 47. Hafal nggih? Hafal. Ar-Rum 47. Hafal, alhamdulillah.
Jadi dalil memiliki akidah tauhid yang kokoh surat apa Bu? Ayat pinten? 47 pinter. Apal ya Wis ya. Apal lancar apal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Nah, ini dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Allah itu akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Tapi yang imannya kepriwe. Iman-iman tok, ya. Apalagi imannya hurungana. Ya, nembe Islam. Ya, baru Islam. Indonesia kira-kira akeh wong iman apa akeh wong Islam, Pak? Wong Islame akeh, tapi sing iman nah itu ya. Iman nah itu persoalannya di situ. Belum masuk iman di dalam hati, belum masuk iman di dalam anggota badan kita, baru Islam. Ya, baru Islam itu banyak. Nyatanya akhirnya apa? Banyak orang yang ora sholat, ngakune Islam, nggak pernah sholat, ngakune Islam ora tahu Jumatan. Boleh nggak orang Islam nggak Jumatan? Boleh nggak orang Islam nggak Jumatan? Laki-laki terutama, boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang boleh, ada. Jadi ada orang yang boleh nggak Jumatan, perempuan boleh nggak berangkat sholat Jumat berjamaah, anak kecil boleh tidak sholat Jumat berjamaah, ya. Orang sakit boleh tidak sholat berjamaah Jumatan, ya. Kemudian orang gemblung itu enggak boleh saja. Maka kalau ada dia sehat, tidak sakit, dewasa, orang Jumatan, berarti apa Pak? Gemblung, ya. Ya kan? Berarti apa? Gemblung. Jadi gemblung itu. Langsung sehat, kan harus wajib. Orang sakit, ya. Tidak ada uzur. Orang mangkat Jumatan. Anggapane nek ora Jumatan gue ora apa-apa. Berarti menganggap dirinya gemblung. Menganggap dirinya gemblung. Karena menganggap dirinya ora Jumatan ora apa-apa. Padahal sing ora Jumatan ora apa-apa gue wong gemblung. Kalau dia sehat, ya, dia sehat. Orang liang, dia bukan anak kecil, bukan orang pikun, dewasa, udu wadon, ya. Tapi orang mangkat dan mengatakan aku ora apa-apa ora Jumatan. Berarti, nah, gue anak di mending kan, yang tidak berkewajiban kan wong gemblung. Oh berarti dia nangkene akeh ora Bu? Loh, jeneng akeh. Ya. Tapi beda ya. Ge karo engge. Ge karo engge beda nggih. Nek engge, nah itu akeh, gemblung gitu kan, gemblung. Nah itu Bapak Ibu ya. Ya. Ya mudah-mudahan bali ngaji orang nasi ngadang nang dalan nggih. Tersinggung dia ngomong gemblung gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan hak merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu. Dan tentunya dalam ayat yang lain itu apa? Ya, yang menjadi syarat juga orang iman itu akan ditolong oleh Allah itu intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah. Jadi orang yang imannya benar insya Allah pasti dia akan menolong agama Allah. Pasti dia akan melaksanakan kewajiban. Pasti dia akan meninggalkan larangan. Pasti dia akan berjuang di jalan Allah.
pasti dia akan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang beriman benar. Itu Bapak Ibu, dan insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janji Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nah ini, maka orang-orang Palestina mereka tetap kekeh karena mereka ya Allah luar biasa Pak. Ya, anak-anaknya pada hafid Al-Quran, menguatkan akidah, mendekatkan betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya, dengan ajarannya. Itu Pak. Sementara kita kan ya Allah dengan Al-Quran biado. Nggih. Juz 30 be ora pada apal. Ngaku nopo ngaku. Juz 30 burung pada apal. Terus kita berusaha mau menghafalkan apa tidak? Orang. Ya Allah, ini Bapak Ibu ya. Bahkan jangankan menghafalkan, maca Quran sedina ping pira, seminggu ping pisan. Ya Allah, itu Bapak Ibu. Nah, maka menguatkan akidah salah satunya adalah dengan kita akrab dengan Al-Quran, akrab dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara menguatkan akidah kita. Tuh Bapak Ibu, maka intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong agama Allah dengan cara kita bela agama Allah, ya. Kita tegakkan agama Allah, kita laksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akan yansurkum, akan ditolong oleh Allah. Ya Allah luar biasa. Solusi dari Allah itu min haitsu la yahtasib, ya. Kadang-kadang tidak disangka jebule ini toh jebule pertolongan Allah, begini toh, itu kayak gitu Bapak Ibu, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, bersatu dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Jadi setelah akidahnya kuat, maka kita sebagai satu keluarga, katakanlah, ya. Sebagai satu keluarga ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak gitu nggih. Setelah akidahnya kuat, ya, imannya betul-betul baik, maka insya Allah akan lebih mudah untuk apa? Untuk berada dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat. Nah ini. Maka misalnya bapak-bapak yang hadir di sini betul-betul berakidah kuat, ya, maka insya Allah akan mudah untuk bersaudara. Ini akan mudah untuk bersaudara. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi akidah tauhid yang kuat itu jalan mudah untuk kita bersaudara, menjalin ikatan persaudaraan. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau umat Islam kok angel kon bersaudara, akidah. Nah, dipertanyakan seperti apa ini akidahnya? Benar apa enggak di dalam mengamalkan akidahnya? Kalau angel, ya, untuk bersaudara, senengannya pecah, boy. Pemaning ngelek-ngelekna, sing NU ngelek-ngelekna Muhammadiyah, sing Muhammadiyah ngelek-ngelekna NU, Salafi dan sebagainya, sudah nggak ada HTI ini, MTA ataupun dan lain-lain kayak gitu ya. Nah ini bagaimana? Ini yang perlu kita renungkan sesungguhnya. Maka kewajiban kita apa? Bagaimana kita membangun persaudaraan, ya, membangun persaudaraan, dan membangun persaudaraan itu ya dengan akhlak, dengan Al-Quran. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Lah ini Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah menyatukan muhajirin dengan ansor. Ya, ini luar biasa. Ya, setelah beriman disatukan, meskipun beda tradisi, beda kebiasaan. Ya, dengan akhlak Rasulullah yang sungguh luar biasa. Bahkan sebelum diutus sebagai Rasul, Rasulullah itu sudah menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Arab. Seperti contohnya ketika
Hajar Aswad itu karena suatu bencana berpindah dari tempatnya. Maka akan dikembalikan. Rebutan siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Hampir perang antar suku. Ya. Nah kemudian pada saat itu belum menjadi Rasul. Namanya masih Muhammad. Ya. Dimintai pertolongan. Karena memang dapat dipercaya. Tidak pernah ngelombok. Jujur sekali gitu kan. Diminta tolong oleh mereka. Mereka percaya kepada Muhammad saat itu. Ya. Nah, diminta tolong, ternyata betul. Luar biasa cerdasnya, fatonahnya Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sebelum dia angkat sebagai Rasul. Ya. Kemudian digelarlah seperti taplak meja gitu kan. Taplak meja, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Kemudian seluruh kafilah supaya pegang pojok-pojoknya. Nah, akhirnya aman. Tidak jadi perselisihan gitu. Itu luar biasa. Maka kalau kita bisa seperti itu Pak, bangsa ini, orang Islam di negara kita ini bisa seperti itu Pak. Ayo kita bareng-bareng nih. Ayo gitu ya. Wah ini luar biasa Pak. Ya tapi kadang-kadang orang taplaknya karepe beda-beda. Ya, moh aku nggak taplak kue, karena tulisannya Muhammadiyah kayak gitu kan. Aku nggak taplak liane baen. Nah itu kan repot itu. Itu yang jadi masalah. Maka negara ini kapan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, orang diutang misalnya gitu ya. Ternyata utang kita akan semakin besar. Ya. Ini apa Ibu? Nggih. Nih, bersatu dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Maka tugas kita yaitu bagaimana kita bersatu. Setidaknya ya jangan suka menjadi sebab perselisihan. Aktor perselisihan jangan. Ya, nyebar hoak itu ya aja. Itu ya namanya sudah aktor perpecahan ya. Sekarang ada lagi hoak terbaru yang saya baru dapat itu, jere hoak ya. Itu apa? Bahwa siapa yang punya pondok itu? Panji Gumilang ya, ditembak. Jere hoak itu. Jere hoak. Ditembak, dinarasikan begitu. Ya Allah, anak belo ya orang yang kober-kober gitu loh ya. Mendustai. Lo coba yang dibohongi berapa itu? Sing percaya pira? Dosa nake banget mbok. Astagfirullahaladzim. Orang kerasa gue. Iya kan? Sekali nge-share, kemudian yang di-share itu apa? Nge-share lagi percaya. Oh iya, share. Apalagi dengan kebencian yang ada di dalamnya. Ya. Maka sungguhnya orang Islam, orang yang punya akidah, orang yang beriman kepada Allah, bahkan kepada orang kita benci sekalipun, orang yang musuh kita sekalipun, kita nggak boleh berbuat dolim, nggak boleh Pak. Tetap kita harus adil, baik kepada musuh sekalipun. Nah, karena adil itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan adil itu universal, umum. Jadi kepada siapa saja. Orang yang kita cintai, kita harus adil. Kepada orang yang kita benci sekalipun juga harus adil. Kepada kawan harus adil. Kepada lawan juga harus adil. Itulah Islam sesungguhnya Pak. Maka betul-betul akan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau begitu. Ya, kalau begitu. Kepada musuh tetap adil. Apalagi kepada kawan. Kepada sama muslim adil. Apalagi kepada non muslim tetap adil, apalagi kepada sesama muslim. Itu begitu Ibu Bu. Jadi adil ya Bu ya. Aku salah ngoleh takon kudune maring bapake. Bapake sing adil ya Pak ya. Emangnya bojone loro kudu adil. Bojo siji tok ya. Nek bojone loro, telu, papat lah kudu adil. Itu kan khusus ya. Baik. Nanti Mbak Tini protes kena nyong baca kayak gue. Oke, kita lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah kesemuanya dan janganlah kamu berpecah belah. Ya, serta ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan, maka dirukunkannya. Kamu sekalian dirukunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hatimu. Lalu jadilah kamu berkat nikmat dari Allah itu bersaudara. Jadi kalau orang iman kudu bersaudara, harus. Nek ora berarti kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Nah itu Pak, setidaknya aja moyoki wong liya gitu loh. Aja hoak, aja mondar, setidaknya itu. Aja jelek-jelekin liyane, itu setidaknya itu. Oke. Nah, kalau memberikan nasihat ya itu harus, ya. Padahal kamu telah berada di pinggir jurang neraka. Ya Allah, ini ya. Lalu diselamatkan oleh Allah kamu daripada neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu beroleh petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah diberi nikmat iman dipersatukan oleh Allah sebagai saudara. Dan saudara itu juga bentuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, okay? Maka jangan ya kita kemudian menjatuhkan, mendiskreditkan orang lain meskipun berbeda. Ya, tegakkan keadilan kepada siapapun juga. Nah itu nggih. Maka siapapun nanti yang jadi pemimpin harus adil kepada siapapun juga, kepada yang milih ataupun kepada yang tidak memilih. Itu tetap harus adil. Baik, sudah kita bahas dulu ya dalam bab etika politik. Kayaknya pernah di sini ya, udah ya. Etika politik. Baik, itu nggih. Jadi monggo Bapak Ibu, insya Allah kita bersatu dapat rahmat. Maka ada hadis yang tidak sampai sahih. Itu disebutkan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Yang namanya berjamaah, bersama-sama, bersatu itu apa? Rahmat, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adzabun, dan berpecah belah itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu Bapak Ibu nggih. Maka dalam keluarga kecil dengan istri, dengan anak bersatu Bu. Nggih, bersatu dengan istri dengan anak. Ibunya aja cocok ngayel baik gitu nggih. Ya rembukan wasyawirhum fil amri. Aja apa namanya? Ngarah menange dewek. Ya yuk menang bareng aja menang dewek. Nah, dalam ibu-ibu ya, ibu-ibu itu. Ibu-ibu sing sok ngarah menange dewek. Nah, gitu ya. Oke, kalau ora terima kan, temenan dadi ora terima gue. Ya. Itu nggih. Nek bapaknya nu ngalahan, bapaknya ta ngalahan gitu loh ya. Nih. Baik. Yang ketiga nggih. Yang ketiga niku napa? Ya, maaf ini iman. Iman itu memang harus bersatu, iman itu harus bersaudara. Ya, iman itu harus selamat dari siksa api neraka. Itulah ya yang seharusnya. Orang yang beriman ya harus bersatu. Orang yang beriman ya harus bersaudara. Orang yang beriman ya harus selamat dari neraka. Itu udah kewajiban Allah menyelamatkan orang yang beriman dari siksa api neraka. Nah, itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya dalil yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran 149 150. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi Allah lah yang menjadi pelindungmu. Maaf atas dulu ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, tentulah mereka akan mengembalikan kamu ke belakang hingga jadilah kamu orang-orang yang merugi. Nah ini. Jadi setelah kita bersaudara, ketaatan kita juga kepada siapa? Kepada saudara kita seiman. Nah itu. Jadi jangan sampai kita lebih taat, lebih care, lebih solider, lebih berkomitmen dengan orang-orang kafir. Jangan.
Tapi sesama muslim itu harus lebih berkomitmen, lebih kerat, lebih peduli. Itu sesama muslim, ya. Jangan sampai sesama muslim ora peduli malah karo liyane peduline pol. Jangan. Ya. Ini tidak boleh. Kalau itu kita lakukan, kita lebih akrab dengan orang kafir, ya, maka kita akan kebawa mereka. Dan mereka jelas walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah rela kita berada di dalam millah Ibrahim, ya. Mereka ingin kita kembali kepada mereka. Itu selalu sampai akhir zaman itu, Pak. Maka ya kita hati-hati dalam hal itu. Tetapi Allah lah yang menjadi pelindung kamu, maka kita berlindung kepada Allah dan dialah sebaik-baik pembela. Itu Bapak Ibu, nggih. Tapi sudah jam 7 ini. Nggih. Padahal masih berapa? Masih ada 4, ya. Ngesuk maning nggih. Tanggung. Tanggung. Apa masih siap diteruskan ini? Siap ya, ayolah. Aku numandan aso iki. Di Lumbir itu jam 9 diundur. Karena panitiane jarar upacara disit. Betul? Ya upacara disit. Ya monggo, harus diliburkan apa gimana gitu kan sama Lumbir. Jangan libur gitu kan. Kalau jam 9 bagaimana Ustaz? Saya siap saja gitu kan. Jadi ya jam 9 ngajinya. Jadi isin lah nunggu lah. Baik, itu nggih. Jadi ada upacara, ada itu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga, ya. Jadi tanggungnya. Yang ketiga apa? Memiliki bekal persiapan yang cukup. Lah ini. Kalau kepengin menang, kalau kepengin berhasil, kalau kepengin sukses, itu ya harus prepare, harus ada persiapan, harus ada bekal. Itu Bapak Ibu ya. Ngaji kepengen sukses mendapatkan ilmu dan ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan dan kemudian menjadikan kita bertambah iman, bertambah dekat kepada Allah, harus ada prepare. Salat juga demikian. Salat itu harus ada prepare, harus ada persiapan ya. Maka salat yang akan baik, yang berkualitas, yang betul-betul akan bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang bisa betul-betul apa? Mencegah dari faksa, keji dan kemungkaran, itu yang bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa, ya. Maka apa? Di antaranya dalam bab salat, bab wudu kemarin kan sudah nggih dulu itu. Sempurnakan wudu ketika kita mau berangkat ke masjid, wudu di rumah dengan sempurna, dengan baik. Ya. Dengan baik, wudulah dengan baik, wudunya aja pating keciprat, ya. Ada kur ceprat orang dihayati. Wudu, sempurnakan wudunya. Nah, kemudian kalau setelah selesai berwudu, selesai berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Dalam hadis itu begitu. Maka akan dibukakan 8 pintu surga. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Maka silahkan mau masuk pakai pintu yang mana. Ini kan luar biasa Pak. Maka ya prepare. Kalau kepingin mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Ya sebelum subuh paling tidak 10 menit itu siap-siap. Aja malah ngenteni komat. Komat urung wudu. Lah ini maka dia nggak ada persiapan. Persiapannya mepet, persiapannya seadanya. Nek persiapannya mepet seadanya, ya hasilnya ya seadanya. Ya aja protes. Lalu sholat dipanggil Allah esi kelelet, jaluke rezekine sing akeh. Ya Allah. Lah jan. Kira-kira pantes apa ora gue? Lah ya ora lah. Ya. Itu sebagai seorang yang beriman ya harus tidak memantaskan diri kalau seperti itu. Iya ya, wong nyung bembeler kayak kiye kok gitu kan. Nah, itu, nggih. Ini Bapak Ibu, itu yang kecil, perjuangan jihad yang kecil. Berangkat sholat berjamaah di masjid juga perjuangan, mencari nafkah juga berjuang, nggih. Dakwah juga berjuang dan lain sebagainya.
Ini perjuangan, ngaji berjuang. Ngaji itu berjuang, Bu, di jalan Allah. Menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban, ya, mensyiarkan agama-agama Allah, bentuk dari dakwah. Nah, ini tuh ngaji, panjenengan rawuh meskipun hanya mendengarkan itu berjuang. Maka prepare. Ya, ustadznya mandan telat, ya ora apa-apa, sabar. Ya. Iya, ya begitu, sabar, alhamdulillah. Duduknya panjenengan nunggu ustadz gitu ya. Itu masih lebih baik daripada duduknya panjenengan nunggu arisan. Karena arisan bosik ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surat apa? Al-Anfal ayat 60. Dan siapakah? Dan siapkanlah, kok siapa? Wa a'iddu, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Ini konteksnya perang. Perjuangan yang jihad yang besar ya. Meskipun ada hadis dhaif yang mengatakan jihad yang besar itu ya jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Hadisnya kan gitu. Apa jihad besar? Jihad melawan hawa nafsu. Tapi itu hadisnya tidak kuat. Baik. Siapkanlah untuk menghadapi mereka, orang-orang kafir. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingat, ketika kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ada musuh Allah yang berusaha menghalang-halangi kita. Setan, iblis, ya kan? Menghalang-halangi kita. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jadi ketika panjenengan mau ngaji, itu sudah dihalang-halangi, digoda oleh setan, oleh iblis. Wah, pirang-pirang carane. Ketika mau berangkat, ketika sedang berangkat, ketika selesai ngaji, itu sudah digoda terus. Selesai ngaji juga digoda. Mau apa ngaji kayak kowe lah, biasa. Ya. Itu digoda oleh iblis. Ya, lasim ini tulis ngaji, salah ngamalna gue nomor loro, gitu loh. Itu juga iblis sedang menggoda kita. Itu Bapak Ibu. Okay. Wah, itu teori. Nah, itu kan. Ya banyak itulah iblis akan menggoda. Lah teori. Oh, paling-paling sih ngomong biar ora bisa nglakoni. Nah, apa ini parah banget kayak gitu. Suudon karo ustaz ya gitu ya. Suudon karo ustaz ya repot itu, parah itu. Okay. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi menghadapi perjuangan di jalan Allah, apapun bentuk jihad kita, perjuangan kita kecil ataupun besar, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berangkat sholat berjamaah, persiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang kita harapkan. Nah, itu Bapak Ibu, intinya seperti itu. Okay. Jadi bekal persiapan yang betul, jangan seadanya. Jangan lawis lah, jangan. Tapi betul-betul potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita peruntukkan untuk bekal menghadap Allah, bekal untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Bapak Ibu. Okay. Keempat, biar selesai. Berdoa dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga ada kaitannya dengan yang pertama tadi yang saya sampaikan, syirik ya. Nah, maka mari kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu ya, agar kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul nanti bisa menolong kita semuanya. Nah, nasira. Nah, itu kita berdoa kepada Allah. Dengan ya ikhtiar. Apa namanya? Salat Allah
pemimpin itu perjuangan. Ya. Jadi bukan bain-bain. Karena pemimpin itu masyru' disyariatkan. Ya. Jadi tidak boleh umat ini nggak ada pemimpin. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, bahkan pemimpin, ya, seorang umat itu dipimpin oleh pemimpin yang pendosa itu tetap lebih baik daripada orang anak pemimpin, daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Masih lebih baik ada pemimpin, meskipun pemimpin itu pendosa, Pak. Itu. Jadi itulah pentingnya kepemimpinan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Kalau kita kepengen menang, umat Islam kepengen ya lebih baik lagi, maka apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan kesyirikan semuanya itu. Ya, akidah dikuatkan, kemudian kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankan oleh Allah bagimu, sesungguhnya aku memberikan bantuan kepadamu dengan mendatangkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Lah ini setelah apa? Betul-betul berjuang, ikhtiarnya benar, akidahnya benar, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Islam yaitu tadi yang ke berapa tadi? Yang kedua ya, yang ketiga ya. Bercerai-berai, tidak mau bersatu ya. Umat Islamnya yang beriman kepada Allah bersaling, ya Allah, ini yang kita prihatinkan. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Ini maka monggo berdoa kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak meninggalkan akidah dan syariat agama. Lah ini akan mendapatkan pertolongan ketika kita tidak meninggalkan akidah, ya, dan tidak meninggalkan syariat. Tetap kita mengamalkan syariat Allah. Jangan sampai malah syariat Allah itu ditinggalkan, tidak dipakai. Bahkan orang butuh syariat Allah. Nah, naudzubillah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentu syariat itu nomor 1. Ya. Jangan malah didahulukan yang lain, syariat kita di nomor sekiankan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari petunjuk Allah, dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Maka negara ini yang mayoritas muslim, kalau berpaling dari syariat Allah, maka kita akan selalu berada dalam kesempitan. Nah, ini Bapak Ibu ya, belum mendapatkan satu kemakmuran yang hakiki. Nah, ini Bapak Ibu ya, meskipun ya sekarang lebih baik daripada zaman penjajahan itu. Dan penjajahan itu luar biasa, ternyata memang atas berkat rahmat Allah itu Pak yang harus kita pertahankan. Maka di dalam mengisi kemerdekaan ya harus apa? Merujuk ke sana. Kita harus selalu mencari keberkahan dari Allah. Maka jangan tinggalkan syariat. Kalau negara ini meninggalkan syariat, di dalam perjuangan kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini Bapak Ibu ya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Itu. Kemudian ayat yang lain, balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Nah, ini Bapak Ibu. Okay. Jadi kalau kita menuruti hawa nafsu kita, berpaling dari ajaran Allah, syariat Allah ditinggalkan, yang kita turuti nafsu kita, maka apa? Ya, kita akan sesat. Ya, kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang akan menolong kita? Tidak ada, nggak bisa menolong kita. Nah, itu Bapak Ibu, okay? Ar-Rum ayat 29. Maka monggo kita ikuti syariat Allah Subhanahu
wa taala, agar kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah bulan depan kita kembali kepada bab sholatnya. Oke. Nah, mudah-mudahan di hari kesaktian Pancasila ini kan ya. Ini kan hari kesaktian Pancasila kan. Nah, mari kita terus dekatkan diri kita kepada Allah. Akidah kita dan bangsa ini mari kita kuatkan. Persatuan, ukhuwah, persaudaraan kita kuatkan juga. Mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tinggalkan syariat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana, umat Islam yang ada di elit-elit negara ini itu bisa kembali kepada syariat Allah. Mereka memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.